Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifki Insani. Di episode kali ini saya akan membagikan tips cara mengganti gasbul ataupun gaswall ya untuk knalpot racing, silincer racing. Untuk silincer yang mau saya ganti ini yaitu silincer ataupun knalpot dari DBS. Ini bukan DBS yang ori ya, ini DBS KWS, tipe KWS alias tipe replikanya. Kalau untuk suara sudah pasti beda, tapi seenggaknya nanti ketika kita udah mengganti gasbulnya nanti akan lebih adem lah. Terus untuk gasbulnya ini saya menggunakan gasbul dari PSM. Nanti kita akan coba pasang ataupun aplikasikan ke ini silincer DBS-nya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita simak videonya. Check it out. Ya, oke, pertama-tama kita siapkan alat-alatnya. Ini dia alat dan bahan, dan juga untuk paku rivetnya dipersiapkan. Untuk alat dan bahan disesuaikan ya, sesuai kebutuhan. Yang pertama kita lepas untuk paku rivetnya dulu menggunakan obeng yang gepeng ya, dipukul menggunakan palu sampai benar-benar lepas semua. Selanjutnya kita pukul-pukul bekas dari paku rivetnya yang udah kita potong tadi. Tujuannya apa? Supaya lepas dari pengunciannya, biar nanti ketika kita tarik knalpot bagian ujungnya itu tidak nyantol. Terus kalau udah, selanjutnya kita ganjal bagian ujung silincer dan kita pukul-pukul menggunakan palu. Kalau ada, gunakan palu yang menggunakan karet ya. Ini dia udah terlepas. Untuk daleman dari knalpot DBS KWS ini dia bisa dilihat. Gasbulnya udah kelihatan karena udah terbuka untuk penutup dari silincernya. Oke, selanjutnya kita cabut untuk gasbulnya. Kita lepas, kita ambil perlahan-lahan. Ini dia untuk gasbulnya, ternyata udah bener-bener minta diganti ya. Udah kayak gini. Penampakannya sangat mengenaskan. Oke, selanjutnya kita lepas bagian yang ujung yang satunya yang menghubungkan antara silincer ke header. Soalnya apa? Soalnya tadi tidak bisa diambil semua untuk gasbulnya. Ini biar bisa diambil semua dan biar nanti bisa bersih untuk pengambilan gasbul yang lama. Untuk cara melepasnya sama seperti yang tadi. Untuk caranya bisa digunakan cara-cara sendirilah, yang penting aman, tidak ngerusak silincer. Ya, udah terlepas. Ini dia. Dari dua ujung penutup dari silincernya udah terlepas semua. Saatnya kita bersihkan untuk gasbulnya. Benar-benar kotor ya. Ini dia untuk sarangannya. Kalau bisa kita kasih oli. Ini berhubung saya nggak ada oli, nggak saya kasih. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak karatan untuk sarangannya. Oke, selanjutnya kita lepas semua gasbul yang lama. Kita ambil sebersih mungkin ya. Diusahakan benar-benar bersih. Kalau bisa di bagian silincernya juga bisa dikasih oli, diolesin lah biar nggak karatan. Ini berhubung saya nggak ada olinya jadi nggak saya kasih. Oke, dan gasbul sudah bersih ya. Selanjutnya kita lari ke bagian pemasangan.
pemasangan untuk gaspol dari PSM diaplikasikan ke knalpot DPS KWS ataupun DPS replika. Ini dia untuk ukurannya. Saya menggunakan satu lembar karena saya suka yang suaranya nggak begitu silent. Kalau mau yang lebih silent lagi ataupun lebih adem lagi ya dikasih 2, nggak apa-apa. Ini saya kasih 1. Selanjutnya kita ikat-ikat. Untuk gaspolnya tujuannya apa? Tujuannya biar nggak lepas ataupun nggak memudar ataupun nggak dalam kita memasukkan nanti ke silinsernya, istilahnya nggak maut ataupun nggak berantakan ya. Oke, sudah terpasang dengan rapi. Untuk pengikatnya bisa menggunakan tali rafia. Selanjutnya kita masukkan ke dalam silinsernya dan kita pasang penutupnya. Saya memasangnya bagian yang ini ya, yang bagian ujung exhaust, bukan yang ke headernya dulu. Bebas untuk pemasangannya, tinggal disesuaikan saja. Selanjutnya kita pukul-pukul dan kita pasang untuk paku rivetnya. Untuk paku rivetnya diusahakan yang sama ukurannya. Untuk harganya sih murah, nggak mahal ya untuk paku rivet. Jadi diusahakan belinya jangan ngepas ketika kita hendak mau memasang ataupun mengganti gaspol pada silinser ya. Karena apa? Karena nanti ketika kita salah dalam pemasangan, kita bisa melepasnya kembali dan mengganti dengan paku rivetnya yang baru. Terus untuk pemasangannya sendiri itu diusahakan benar-benar pas ya, antara penutup dan juga silinsernya diusahakan pas seperti tadi awalnya. Soalnya untuk moncongnya itu knalpot dari DPS ini nggak lurus ya, jadi rada nekuk. Jadi diusahakan yang pas biar nanti ketika kita pasang tidak tidak kemasukan air. Kalau kita menghadap ke atas terus kadang menghadap ke samping juga kesannya gimana itu ya, nggak enak dilihat. Terus untuk pemasangan ataupun penguncian dari paku rivetnya diusahakan menggunakan alat biar hasilnya bagus. Selanjutnya udah terpasang ya untuk penutup yang satu, penutup silinsernya. Selanjutnya kita pasang untuk gaspolnya dan kita pasang untuk penutup yang bagian bawah ataupun yang menghadap ke header. Kita pukul-pukul pelan-pelan menggunakan alat yang ada ya. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang untuk paku rivetnya dan kita kunci seperti tadi ya. Begini dia cara memasang paku rivet menggunakan alat. Sangat mudah ya. Sama. Selanjutnya pemasangan yang kedua ini sama seperti tadi cara pemasangannya. Tinggal tekan-tekan alat rivetnya sampai paku rivetnya putus. Ya, udah terputus. Kita pasang lagi. Sama. Kita tekan-tekan sampai benar-benar kunci dan paku rivetnya terputus. Nanti otomatis akan terkunci. Sangat mudah bukan? Nanti bisa dipraktekkan ya. Ini juga sama pengunciannya. Kita tekan-tekan sampai paku rivetnya terputus. Nah, oke, sudah. Dan ini hasilnya sudah aman. Antara yang ujung yang satu dan yang satunya sudah terpasang semua.
Ini dia untuk hasilnya, sangat rapi ya, seperti awal. Kalau bisa kita gunakan ujungnya itu diberi sealer, lem sealer itu biar rapi. Kalau bisa menggunakan yang warna clear. Ini saya berhubung nggak ada ini, jadi nggak saya kasih, tapi ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau mau lebih rapi lagi bisa dikasih lem sealer yang bahan seperti karet gitu, nanti ketika panas, jadi ketika knalpot panas tidak apa-apa. Ini dia hasil pemasangan paku rivet yang tadi, rapi ya, dilem lah. bisa dilihat. Aslinya dilem berapa? Oke, rapi. Ini dia, selanjutnya kita pasang ya. Saya pasang menggunakan header yang custom, bukan bawaan dari DPS-nya. Selanjutnya kita pasang untuk klem ataupun penahan dari knalpot. Kita pasang, dikaitkan ke konsep belakang. Kita pasang bautnya. Diusahakan benar-benar kenceng ya. Ini klemnya saya beri kain biar nanti nggak ada bekas lagi kita gunakan dalam waktu yang kepanjangan. Oke, selanjutnya kita nyalakan, kita tes hasilnya. Maaf ya tadi tidak dites dulu ketika belum diganti untuk gas spoolnya, tapi untuk suaranya ini lebih adem dibanding tadi. Walaupun kelihatannya gas spoolnya banyak, tapi lebih adem ini. Karena apa? Karena menggunakan gas spool yang baru ya, yang masih fresh dan belum kemasukan air. Kalau bisa untuk silencer diusahakan jangan sampai terkena air, karena ketika gas spool terkena air akan nanti mengubah karakter dari si knalpotnya, dari suara ataupun performanya. Kalau bisa ditutup ketika hujan, ketika kita parkir. Ini dia suaranya, saya dengar lumayan ya. Namanya juga knalpot DPS KWS. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa kritik dan sarannya ya. Terima kasih.